Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pejuang semua. Tahta dan juga kekuasaan. Tentunya kedua hal ini menjadi idaman bagi setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tak terkecuali apabila seseorang telah mendapatkannya lewat gelar kepresidenan. Tapi siapa sangka kekuasaan dan juga kemewahan tersebut ditolak mentah-mentah oleh salah seorang presiden yang berada di sudut tenggara Amerika Selatan. Ya, beliau adalah sosok bersahaja yang dikenal dunia karena kesederhanaannya. Beliau bernama Jose Mujica, Presiden Uruguay ke-40 pada periode Maret 2010 hingga Maret 2015. Sosok Jose Mujica menarik perhatian dunia lantaran sosok kebersahajaannya ketika menjabat menjadi seorang presiden di Uruguay. Bahkan disebut-sebut beliau menyandang gelar sebagai presiden termiskin di dunia. Jose Mujica lahir di kota Montevideo pada tanggal 20 Mei 1935. Sejak kecil, pria bernama lengkap Jose Alberto Mujica Cordano ini sudah terbiasa hidup susah dan tak asing lagi dengan aksi patriotik. Menurut catatan biografi tokoh dunia, selama bertahun-tahun Uruguay hidup di bawah kediktatoran, yaitu sekitar tahun 1970 hingga 1980-an. Dan siapa sangka Mujica merupakan bagian dari kelompok gerilyawan Tupamaros yang menghabiskan 14 tahun hidupnya di penjara. Mujica kecil memiliki kisah kelam di masa lalunya. Ayahnya meninggal di saat mereka menghadapi kesulitan ekonomi. Melansir dari The Famous People, saat itu Mujica masih berumur 5 tahun. Pada saat itu pula lah ayahnya bernama Demetrio Mujica bangkrut dan beberapa bulan kemudian meninggal dunia. Mujica kecil akhirnya harus membantu perekonomian keluarga dengan bekerja mengantarkan barang untuk toko roti setempat. Berkaca dari kehidupan masa lalunya, Mujica menolak semua fasilitas dan juga kemewahan yang bisa saja didapatkannya saat menjabat sebagai Presiden Uruguay. Di tahun 2010, saat menjadi presiden, Jose Mujica wajib melaporkan hartanya dan diketahui beliau hanya memiliki kekayaan berjumlah $1.800 Amerika atau setara dengan 17,4 juta rupiah saja. Dan itu pun hanya berasal dari mobil tua miliknya, Volkswagen atau VW Beetle buatan tahun 1987. Selama menjabat sebagai Presiden Uruguay, Mujica juga menolak untuk tinggal di istana kepresidenan. Beliau lebih memilih untuk tinggal di rumah peternakan di pinggiran Montevideo bersama istrinya, Lucia Topolansky. Mereka tidak memiliki anak, tetapi ada seekor anjing berkaki 3 bernama Manuela yang selalu mengisi hari-hari mereka. Selama menjabat sebagai presiden, jangan pikirkan akan ada pasukan pengamanan yang berjaga ketat di sekitar rumah Mujica, karena yang ditemui hanyalah penjagaan 2 orang polisi saja dan beberapa anjing miliknya termasuk Manuela. Bahkan untuk memasak hidangan saja yang biasanya disuguhkan para keluarga presiden pada umumnya, Mujica dan istrinya tidak menggunakan pelayan sebagaimana biasanya. Mereka bekerja sendiri memenuhi kebutuhan mereka dengan menggarap tanah pertanian, lalu bercocok tanam bunga krisan untuk dijual, karena
Mujica memang dulunya berprofesi sebagai petani. Bayangkan saja gaya hidup seorang Mujica, orang nomor 1 di Uruguay pada saat itu. Beliau menjalani hari-harinya yang tak biasa dilakukan oleh seorang presiden. Mujica bahkan diketahui mendonasikan 90% dari gaji bulanannya sebesar $12.000 Amerika atau setara dengan 207 juta rupiah ke badan amal. Alasan yang dikemukakan oleh seorang Mujica cukup simpel namun memiliki arti yang mendalam. Saat diwawancarai BBC di rumahnya pada tahun 2012, ia mengungkapkan bahwa saya telah hidup seperti ini hampir sepanjang hidup saya. Saya bisa hidup dengan baik dengan apa yang saya miliki. Saya disebut sebagai presiden termiskin, tapi saya tidak pernah merasa miskin. Orang miskin adalah mereka yang bekerja hanya untuk mempertahankan gaya hidup yang mahal dan selalu menginginkan lebih dan lebih. Itulah tadi sekilas ulasan tentang kisah hidup seorang presiden sederhana, sosok bersahaja Presiden Uruguay Jose Mujica. Mungkin akan sulit sekali untuk kita temui sosok pemimpin seperti beliau di saat sekarang ini. Semoga kita semua bisa memetik kisah kesederhanaan beliau. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.